Halo semua, selamat datang di kuliah analisis algoritma. Pada video kali ini kita akan coba melihat satu algoritma perkalian matriks yang cukup efisien, yaitu namanya adalah algoritma Strassen. Nah, algoritma Strassen ini sendiri ide besarnya adalah mungkin ada yang mengembangkan untuk yang ukuran yang lain ya. Jelas kalau misalkan kita punya ada matriks A ukurannya n kali n, kita kalikan dengan matriks B yang ukurannya n kali n sama dengan C yang berukuran n kali n juga. Nah, di sini untuk sementara kita coba melihat n yang sama dengan kasusnya sama dengan 2 pangkat n. Jadi 2 pangkat sesuatu ya. Nah, kalau kasusnya begini, A ini bisa saya tuliskan menjadi ide besarnya dulu. Jadi A ini bisa saya tuliskan menjadi ada matriks A11, A12, A21, A22. Kemudian B juga bisa saya tulis menjadi B11, B12, B21, B22. Nah, sama C-nya juga bisa kita tuliskan dalam bentuk C itu adalah sama dengan C11, C12, C21, C22. Nah, di mana di sini AI, J, kemudian BI, J, masing-masing ini ya, masing-masing blok ini namanya matriks blok namanya. Jadi masing-masing ini atau CI, J ini adalah matriks berukuran n per 2 kali n per 2. Nah, seperti itu. Nah, lebih jauh kita juga bisa membuat rumus umum, yaitu CIJ itu bisa dituliskan sama dengan AI1 kali B1J ditambah AI2 dikali B2J. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa unsur C11 itu sama dengan A11 kali B11 ditambah A12 kali B21. Nah, seperti itu. Nah, jadi ya di sini jadinya ada 4 ya, C11, C12, C21, C22 gitu ya. Nah, rumus ini. Nah, jadi seperti kalau kita punya matriks yang ukurannya 2 pangkat n kali 2 pangkat n, itu kita bisa tuliskan perkaliannya menjadi perkalian blok ya, antar blok ya. Itu misalkan untuk dapatkan C11 itu ini blok ini kali blok ini tambah blok ini kali blok ini gitu ya, dan seterusnya begitu. Nah, sehingga perkalian blok yang tadi juga misalkan A11 kali B11 itu kita bisa tuliskan juga dalam bentuk blok begini lagi, yaitu dengan ukuran n per 4 dan seterusnya kita sampai perkalian matriks 2 kali 2 ujungnya. Nah, sehingga apa yang dilakukan Strassen adalah ide besarnya itu adalah kalau misalkan kita punya matriks G yang ukurannya itu 2 kali 2, kita kalikan dengan H yang ukurannya 2 kali 2 menghasilkan R yang 2 kali 2. Nah, caranya itu kita tidak menghitung seperti ini, tapi caranya adalah kita menghitung Strassen secara ini rumusnya tidak intuitif ya. Kalau kalian lihat di buku itu ada 7 rumus
untuk mendapatkan entry dari R. Ya, sebentar saya tuliskan rumusnya. Nah, seperti ini. Jadi Strassen ini rumusnya seperti saya katakan tidak intuitif, tapi Strassen kemudian menggunakan ini. Ketika kita ingin mengalihkan matriks G dan H ukurannya 2x2, maka hasilnya kan 2x2. Nah, proses perkaliannya itu ada dua langkah umum. Ini langkah pertama, yang sebelah sini langkah pertama. Kemudian ada langkah kedua yaitu yang sebelah bawah. Nah, untuk langkah pertama, ya misalkan aja G ini isinya ya G, I, J gitu ya, dimana IJ-nya itu 1 sampai 2, 1 dan 2, kemudian H juga sama, itu H, I, J, dimana IJ-nya itu 1 sampai 2, kemudian R juga sama, misalkan dia R, I, J, ya, dimana I dan J-nya 1 sampai 2. Nah, yang kita lakukan pertama saat kita mau mengalihkan matriks 2x2, idenya Strassen itu adalah pertama kita hitung X1, X2, X3, X4, X5, X6 sampai X7. Jadi kita menghitung 7 persamaan ini. Nah, dari 7 persamaan ini kita hitung dengan menggunakan X1-nya adalah ini, kemudian X2-nya adalah ini, X3-nya adalah ini, dan seterusnya sampai X7. Nah, setelah kita punya X1 sampai X7, untuk mendapatkan entry katakanlah R11, jadi entry yang paling pojok kiri dari R, pojok kiri atas, itu adalah kita menggunakan X1 tambah X4 minus X5 tambah X7. Begitu juga kalau kita mau menghitung R12, tinggal X3 tambah X5 dan seterusnya begitu ya. Nah, ini adalah cara Strassen. Nah, cara ini kemudian kita ulang terus sampai kita mendapatkan matriks yang ukuran matriks yang paling besar. Jadi ini kan contoh, misalkan kalau kita mengalihkan matriks, misalkan n-nya adalah n kecil ini adalah sama dengan 2, berarti kan matriks ini menjadi A11 ini ukurannya 2x2, A12 ukurannya 2x2, pokoknya AIJ, BIJ dan CIJ ini ukurannya 2x2, karena kan ini kalau ini 2x2, ini 2x2, berarti kan ini ke sini 4, ini 2x2, ini ke 2, ini ke sini 4, berarti ini kan hanya 4x4 gitu ya. Nah, begitu kalau misalkan n kecilnya sama dengan 2 atau n besarnya jadi 4. Nah, kalau begitu, maka yang kita lakukan adalah kita kan mau menghitung rumus ini. Nah, di sini ini adalah perkalian matriks 2x2. Nah, cara menghitungnya adalah kita kalau menggunakan algoritma Strassen, kita menggunakan cara ini. Nah, begitu juga kalau dia 8x8, ya nanti kita pecah-pecah lagi menjadi sampai dia ketemu perkalian matriks 2x2. Sampai dia ketemu, maka kita gunakan cara rumus ini. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini juga bisa dilakukan untuk rumus yang lebih umum, yaitu ketika kita mau menghitung misalkan 4x4 ya. Caranya itu kan kita begini, kita gunakan rumus ini. Jadi ini kan baru 2x2. Kalau misalkan kita ingin menghitung katakanlah ini namanya kumpulan persamaan, ini adalah persamaan bintang 1, kemudian ini persamaan yang ini bintang 2. Nah, bagaimana kalau misalkan n-nya secara umum itu adalah 2 pangkat n? Maka yang kita lakukan sama, kita membagi matriksnya menjadi seperti ini, seperti blok ya, blok yang tadi, misalkan gini, kemudian B-nya juga bloknya begini. Nah, untuk menghitung ini kan ukurannya nanti masing-masing adalah ini 2 pangkat n-1, 2 pangkat n-1 kali 2 pangkat n-1 ya. Ini juga kali 2 pangkat n-1. Nah, untuk menghitung hasil kali, untuk menghitung CIJ ini,
caranya itu adalah kita menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini ya. Nah, tapi sekarang ukurannya bukan apa namanya? Bukan bilangan lagi, tapi berupa matriks ya. Ini matriks, ini matriks, ini matriks, ini matriks, ini matriks, semuanya matriks. Nah, tapi kemudian untuk melakukan menghitung ini, untuk kita menghitung ini, contoh di sini kan jadinya misalkan kalau ini matriksnya 8 kali 8. Ini kan perkalian matriks 8 kali 8. Kita kenakan lagi secara rekursif. Misalkan ini ukurannya adalah 16 kali 16. Maka yang di sini adalah A-nya 16 kali 16, B-nya 16 kali 16. Maka yang di dalam sini adalah ukurannya 8 kali 8, 8 kali 8, 8 kali 8. Sehingga matriks yang ini adalah 8 kali 8 semua. Jadi X-nya juga 8 kali 8 semua. Nah, bagaimana caranya sekarang ini kan ada perkalian 8 kali 8. Nah, caranya kita terapkan secara rekursif lagi. Kita pecah bloknya menjadi 4 kali 4, semua ukurannya menjadi 4 kali 4. Kemudian kita gunakan lagi rumus ini untuk matriks 4 kali 4. Nah, sekarang perkalian matriks 4 kali 4 lagi bagaimana? Kita gunakan lagi rumus ini dengan memecah bloknya menjadi matriks 2 kali 2, baru kita gunakan rumus ini yang berupa bilangan. Nah, seperti itu. Jadi dia rekursif. Nah, sehingga kalau kita ingin menghitung kompleksitas dari ini, jadi kembali lagi ke sini dulu. Berarti langkah pertamanya adalah gunakan persamaan bintang, itu ya. Kemudian langkah keduanya adalah gunakan persamaan bintang 2. Tapi kemudian ini akan secara rekursif ya. Ini dua-duanya secara rekursif. Dua-duanya secara rekursif. Ini secara rekursif. Nah, tadi kan seperti saya jelaskan, jadi kalau misalkan kita pecah dia menjadi 4 kali 4, kita terapkan perkalian 4 kali 4 itu dengan memecah lagi menjadi 2 kali 2. Nah, setelah perkalian 2 kali 2 baru kita lakukan perhitungan berupa angka di sini, gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga kalau kita menghitung kompleksitas, itu kita memanfaatkan persamaan rekursif jadinya ya. Jadi sebelum kita lihat dulu. Jadi kalau kita lihat misalkan adalah di sini kita gabung aja sekalian penjumlahan plus perkalian. Jadi banyaknya penjumlahan plus banyaknya perkalian. Nah, ini adalah perhitungan kompleksitasnya. Jadi kita menggunakan banyaknya penjumlahan plus banyaknya perkalian. Nah, di sini kalau kita mau lihat, kalau kita misalkan menggunakan Cn, yaitu banyaknya penjumlahan plus perkalian untuk matriks yang n kali n. Di sini kita mengambil n-nya 2 pangkat n ya. Nah, kalau dia n itu tuh kita bisa dapatkan lewat kan tadi memecah menjadi ukuran n per 2 kan. Nah, pasti ada kalau kita lihat ada 7 persamaan di sini, maka kita pasti menghitung 7 persamaan ini. Jadi 7 kali melakukan proses rekursif dan 7 persamaan ini adalah ukuran matriksnya kan adalah n per 2 semua kan. Nah, sehingga di sini kita butuh kompleksitas dari 7 kali kompleksitas matriks berukuran n per 2 ditambah dengan ada penjumlahan tambahan, yaitu yang ini. Ini ada penjumlahan ini. Nah, kalau kalian lihat penjumlahan ini itu tuh ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, tapi kemudian 8 ini kita kenakan sebanyak berapa kali ini? Kan tergantung ukuran matriksnya. Kalau sekarang ukuran matriksnya adalah
2 pangkat K min 1 kali 2 pangkat K min 1, maka ini ada 8 kali 2 pangkat K min 1 kuadrat ya. Ya, jadi ya katakanlah kita pakaikan koefisien aja, misalkan pakai bilangan tertentu, misalkan K gitu ya. Jangan K. Apa? Ya, katakanlah banyaknya perkalian di sini. Oke, kalau kita lihat di sini kan ukuran X ini adalah 2 pangkat K min 1 kan, kali 2 pangkat K min 1, sehingga di sini adalah 2 pangkat K min 1 dikuadratkan. Atau ini jadi sama dengan 7 C N per 2 plus, ya ini kan bisa ditulis ulang menjadi 2 dikalikan 2 kuadrat kan. Yang ini jadinya 2 kali 2 pangkat 2K. Nah, seperti itu. Nah, persamaan rekursif ini itu tuh kalau kita buat dalam bentuk menggunakan bentar, ini kok K ya. Ini bukan K, ini N-1. Ini N plus N-1, yang ini 2N jadinya. Nah, kalau kita buat dia dalam bentuk yang lebih umum, jadi misalkan N per 2, N per 4. Jadi kan N per 2 itu kan sama dengan 2 pangkat N min 1. N per 4 itu 2 pangkat N min 2, dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita buat dalam bentuk CK, katakan gitu, CK ini sama dengan 7 kali C pangkat, ya kita lihat pangkatnya aja, ini kan K min 1 jadinya. Nah, plus 2 dikali 2 pangkat 2 kali K min 1. Nah, kira-kira begitu. Nah, persamaan rekursif ini kalau kita selesaikan, yang ini ya. Nah, kalau kita mau selesaikan, nah ini dengan cara yang sama seperti yang dulu. Kalau kita menyelesaikan persamaan rekursif, kita kan karena ini persamaan rekursif tak homogen ya, persamaan linear rekursif tak homogen, jadi kita punya nanti CK homogen, solusi homogen. CK-nya itu adalah sama dengan CK homogen plus CK partikular. Nah, untuk mendapatkan CK homogen, kita cukup melihat persamaan yang ini saja, tanpa ada suku yang sebelah sini. Nah, CK homogennya kalau melihat itu kan adalah sama dengan, jadi CK-nya itu pasti sama dengan C1 dikalikan 7 pangkat K ya. Karena melihat koefisien yang ini aja. Ya, kalau bingung lihat aja materi matematika diskrit. Nah, kemudian untuk ini CK homogen ya. Kemudian untuk CK partikular itu kita menebaknya dengan melihat bentuk ini. Melihat bentuk apa namanya? Ini bukan 2 pangkat K min 1, 2 pangkat K ya. 2 pangkat 2K. Ini 2K. Oke. Nah, sehingga di sini kalau kita mau mencari solusinya, ini pasti kira-kira berbentuk C2 dikalikan 2 pangkat 2K. Nah, sekarang kalau kita ingin mencari nilai C2 dulu, caranya kita substitusi ke persamaan rekursifnya ini, ke persamaan ini. Jadi kita substitusi, maka di sini kan CKP-nya berarti kan di sini 2 pangkat 2K kali C2 itu sama dengan 7 kali 7 kali 2 pangkat 7 kali C2 kali 2 pangkat 2K K min 1 ditambah 2 pangkat 2 kali 2 pangkat K. Nah, kira-kira gini. Nah, sekarang kalau kita menyelesaikan ini,
maka kita akan dapat C2 ini dikali 2 pangkat K min 2 kali 2 pangkat 2K min 2 dikalikan ini 4 min 7, jadinya kita samakan, kita kumpulkan yang ada C2 nya, ini sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat K. Nah, sehingga dari sini kita dapat C2 nya itu adalah sama dengan 8/3 minus ya. Nah, minus 8/3. Nah, kemudian itu sekarang kita punya CK itu sama dengan C1 7 pangkat K, ini adalah solusi homogen, plus minus 8/3 dikalikan 2 pangkat 2K. Nah, sekarang untuk mencari solusi homogen, kita butuh nilai untuk saat kalau kita menghitung saat C0 ya, C0 saat C-nya K-nya sama dengan 0. Saat K sama dengan 0 kan kalau saat K sama dengan 0 itu cuma ada perkalian ya, yaitu K sama dengan 0 itu berarti kan N sama dengan, kalau K-nya 0 itu kan N sama dengan 2 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Nah, itu tuh cuma ada satu operasi ya kan. Nah, sehingga saat itu 0 ini jadinya C0 itu sama dengan 1, maka kalau kita substitusi ke sini jadinya C1 min 8/3 itu sama dengan 1, atau C1 itu sama dengan 8/3 tambah 3/3 itu 11/3. Nah, sehingga CK secara umum itu adalah 11/3 dikalikan 7 pangkat K min 8/3 2 pangkat 2K. Nah, sekarang kalau kita lihat untuk K yang sama dengan N, yaitu yang kasus ini kan berarti kan N sama dengan 2 pangkat N seperti di atas itu. Kalau misalkan K sama dengan N, maka Cn yang sama dengan Cn ya, benar ya, Cn ya. Kita kembalikan lagi ke atas sini. Ini kan Cn ya. Nah, Cn sama dengan 11/3 7 pangkat N minus 8/3 ini kan 2 pangkat 2N. Nah, kalau kita lihat yang 2 pangkat 2N ini 11/3 7 pangkat N min 8/3 2 pangkat N ini kan sama dengan 2 pangkat N dikuadratkan kan. 2 pangkat N itu adalah N, berarti ini adalah N kuadrat. Ini kan 2 pangkat 2N itu kan sama dengan 2 pangkat N dikuadratkan jadi N kuadrat gitu ya. Nah, ini. Nah, kemudian kalian ingat kembali bahwa ada persamaan yang begini. Kalau dulu di matematika dasar itu A pangkat B itu bisa saya tuliskan menjadi C pangkat B dikalikan C log A gitu ya. Jadi ada persamaan ini ya, coba kalian ingat-ingat kembali. Nah, dengan menggunakan persamaan ini 7 pangkat N itu bisa saya tuliskan menjadi 2 pangkat N kali 2 log 7 ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa 7 pangkat N itu menjadi 2 pangkat N dipangkatkan 2 log 7. Nah, kalau kita lihat 2 pangkat N itu kan adalah N, berarti ini N pangkat 2 log 7. Nah, kalau kita lihat 2 log 7 itu kira-kira nilainya sama dengan N 2,8074. Nah, ini perkiraan ya.
Nah, sehingga Cn-nya itu menjadi Cn-nya itu menjadi 11/3 N pangkat 2,8074 min 8/3 N kuadrat. Atau dalam hal ini menjadi anggota Big O N pangkat 2,8074. Nah, sekarang kalau kita bandingkan ini dengan kompleksitas yang ada di kalau kita ingat-ingat kembali, kalau kita bandingkan ya, cara perkalian matriks, kalau cara biasa itu kalau kita jumlahkan perkalian dan penjumlahannya sekaligus itu adalah Big O N pangkat 3. Kemudian kalau caranya Winograd itu sama, kalau kita menjumlahkan perkalian dan penjumlahannya itu Big O N pangkat 3. Nah, tapi kalau cara Strassen itu kalau kalian lihat tadi itu adalah kita gabungkan penjumlahan dan perkaliannya itu Big O N pangkat 2,8074. Nah, bisa kalian lihat ini sedikit lebih kecil dibandingkan dengan cara biasa dan Winograd. Nah, tapi yang kita bahas di sini masih ukurannya tuh berbentuk 2 pangkat N kali 2 pangkat N. Nah, ada yang mengembangkan memang untuk yang sebarang N ukurannya, N kali N ukurannya, tapi tentu saja analisisnya akan sedikit berbeda. Oke, mungkin itu saja sepintas tentang perkalian matriks dengan cara Strassen. Kalau ada yang keliru atau misalkan ada yang mau diskusikan, silakan nanti disampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya.